Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tragedi Mei tahun 1998 adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Sebuah bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang beradab. Diawali dengan demonstrasi mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur, dan diwarnai dengan aksi penjarahan, pembakaran, bahkan perkosaan. Bukan puluhan, ratusan wanita, perempuan tidak berdosa. Yang menarik adalah tidak ada satupun dari perempuan tersebut yang bersedia menjadi saksi di depan para penegak hukum maupun di depan para penyidik tim pencari fakta yang digagas oleh Presiden Habibie. Mereka lebih memilih untuk menerima dan meratapi nasibnya daripada menjadi korban yang kedua kalinya. Menanggapi kenyataan ini, pelapor khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan, Radhika Komaraswamy, menegaskan urgensinya perlu dikembangkan sebuah mekanisme tentang perlindungan saksi dan korban untuk Indonesia. Dan laporan ini disampaikan kepada Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1999. Maka dari itu pada tahun 2001, Komnas Perempuan pertama kali menggagas sebuah proses pengembangan perlindungan terhadap saksi dan korban, bekerja sama dengan lembaga hak asasi manusia, lembaga-lembaga anti korupsi yang sama-sama berkepentingan dengan masalah perlindungan saksi dan korban. Ironisnya, dibutuhkan waktu 5 tahun sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disahkan, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Indonesia kini memiliki sebuah lembaga, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, yang menyandang mandat berdasarkan undang-undang ini untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Kelompok kami, The Patriot, akan membawakan sebuah narasi dalam bentuk vlog untuk menceritakan latar belakang mengapa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini sangat diperlukan. Definisi tentang siapa saksi, siapa korban yang memang layak untuk diberikan perlindungan. Apa batasan-batasan dan kelemahan-kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Sehingga pada tahun 2014 dibutuhkan amandemen yang keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tanggapan kritis mengenai hal-hal yang masih bisa diperbaiki dari undang-undang ini. Dan narasi ini akan ditutup dengan sebuah rangkuman kesimpulan. Kami yakin video ini akan sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran. Bukan hanya bagi kami mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum, tetapi juga bagi para praktisi hukum yang ingin mendalami lebih dalam tentang problematika seputar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih kepada Dr. Ika Sainima, selaku Dekan Fakultas Hukum, sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah ini, yang sudah memberikan penugasan yang sangat kreatif dan inovatif. Mari kita saksikan The Patriot in Action, yang terdiri dari Imam Miftahuddin, Indra Gumelar, Iqbal Nusantara, Ahmad Ulinuha, Asali Suwais, Sakti Nugraha, Sikunyit Asam, Dea Ayu, dan saya sendiri, Haris Tulino. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban. Mengapa sih perlu untuk melindungi saksi dan korban? Nah, berdasarkan apa yang saya pahami, bahwa keterangan saksi dan korban ini mempunyai peranan yang sangat penting, baik dalam proses pemeriksaan di kepolisian, proses pemeriksaan di kejaksaan, maupun proses pemeriksaan di pengadilan. Karena keterangan saksi dan korban ini bisa dijadikan alat bukti yang utama bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Seperti yang telah kita pelajari bahwa dalam hukum pidana di Indonesia yang menjadi bukti nomor 1 itu adalah keterangan saksi. Tetapi pada kenyataannya banyak saksi dan korban enggan atau menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Kenapa? Karena alasan mereka menolak yaitu mereka merasa takut akan adanya ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak tersangka. Nah, maka dari itulah perlu diadakan suatu upaya perlindungan terhadap mereka agar mereka mau
saksi. Karena jikalau perlindungan ini tidak diberikan kepada saksi dan korban, mungkin saksi dan korban enggan untuk memberikan keterangan di pengadilan. Hal ini akan berakibat pada lamanya pengungkapan suatu tindak pidana. Nah, agar saksi dan korban ini mau bersaksi, maka diperlukanlah suatu perlindungan. Nah, oleh karena itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang akhirnya undang-undang ini pun direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini bisa menciptakan suatu kondisi yang kondusif di mana masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengalami suatu tindak pidana bisa langsung melaporkannya ke aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum bisa langsung mengungkap tindak pidana itu. Dan diharapkan di keluarganya undang-undang ini, saksi dan korban bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelas tanpa ada rasa takut apapun, sehingga suatu tindak pidana bisa diungkap lebih cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pentingnya undang-undang perlindungan saksi dan korban. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan definisi tentang saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ataupun ia alami sendiri. Dalam hukum pidana, ada suatu asas yang bernama unus testis nullus testis, yang artinya satu orang saksi bukanlah saksi, jadi minimal saksi yaitu 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nusantara Luni. Di sini saya akan mendefinisikan korban. Jadi korban adalah mereka yang menderita jasmanilia dan rohanilia sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan selama beberapa abad. Pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas. Dan oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sekian pendefinisian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada tanggal 11 Agustus 2006, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu amanat yang ada di dalamnya adalah mengenai pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau dapat disingkat LPSK yang akhirnya dibentuk secara resmi pada tanggal 8 Agustus 2006. Maka dari itu, di sini saya Ahmad Ulinuha dari Universitas Bhayangkara akan menyampaikan intisari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 secara singkat, padat, dan jelas. Secara umum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terdiri dari 7 bab dan 46 pasal. Undang-undang ini pernah berlaku selama 8 tahun setelah akhirnya mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Di dalam UU PSK ini disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden
Disebutkan pula bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam UU PSK ini disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah semua tahap proses peradilan pidana. Sebelum akhirnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, generasi pertama undang-undang ini sempat mengatur beberapa ketentuan, misalnya mengenai siapa saja dan kapan saja perlindungan dimulai yang diberikan kepada saksi dan korban. Kemudian oleh siapa sekjen LPSK diangkat dan mengenai penghapusan minimal denda. Secara teknis, saksi dan atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di dalam pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Kemudian pada satu LPSK berisi 7 orang anggota yang berasal dari unsur profesional yang memiliki pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain untuk memperoleh perlindungan saksi dan atau korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Nantinya dengan keputusan LPSK ini diberikan secara tertulis, diberikan paling lambat 7 hari setelah pemohonan tersebut diajukan. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai intisari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Hai rekan, perkenalkan nama saya Salisu Aisal Khorni. Di sini saya menjelaskan tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Nah, di sini banyak perubahan, ada 17 item yang saya jelaskan itu menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korbannya. Ya, ada 17 item dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk yang pertama itu saksi pelaku. Untuk saksi pelaku itu membahas tentang penyelesaian pemeriksaan tindak pidana. Yang kedua, kompensasi restitusi. Itu ada di pasal 7B Undang-Undang LPSK. Itu mengenai permohonan dan pemberian kompensasi restitusi itu. Yang ketiga, penambahan hak saksi dan korban. Ada 3 hak di pasal 5, yaitu yang pertama hak untuk dirahasiakan identitasnya, yang kedua hak untuk mendapatkan rumah sementara, kediaman sementara, yang ketiga hak mendapatkan pendamping untuk dalam perlindungan itu. Yang keempat itu mengenai perlindungan saksi dan korban itu sendiri. Yang kelima itu terdapat hukum sanksi hukum untuk terhadap saksi, korban, pelaku, saksi pelaku maksudnya, dan atau pelapor dalam hal ini untuk memberikan kesaksiannya yang akan sedang dan yang telah terjadi. Untuk yang keenam adalah penanganan khusus dan penghargaan. Yang ketujuh, wewenang LPSK. Yang kedelapan itu komposisi LPSK itu. Menurut undang-undang baru, bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban itu ada 7 orang. 1 untuk ketua, dan yang keenam itu untuk wakil ketua. Dalam hal ini merangkap masing-masing menjadi anggota. Untuk yang ke-9 itu adalah tenaga ahli dalam LPSK itu. Yang ke-10 itu penasihat LPSK. Tugasnya itu untuk menasihati
dan memberikan pertimbangan kepada anggotanya. Ya, selanjutnya itu yang ke-11 adalah Dewan Etik. Nah, ke-12 itu perlindungan terhadap pelapor dan ahli. Yang ke-13 LPSK bersifat aktif. Selanjutnya 14 perlindungan terhadap anak. Ya, yang ke-15 ini penegasan bahwa akan diberhentikannya hak perlindungan jika kesaksian dan pelaporan itu tidak beritikat baik. Ya, selanjutnya yang ke-16 itu penghapusan ancaman pidana. Yang terakhir nih, yang 17 itu tindak pidana oleh korporasi berupa pidana denda dengan penghapusan 3 kali dengan pidana sebagaimana termasuk dalam pasal 37 sampai 41 Undang-Undang LPSK. Nah, demikianlah penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya Sakti Nugraha. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan setelah direvisinya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang saya pahami dan saya ketahui dari undang-undang ini, kelemahannya yaitu tentang mekanisme pemberian ganti rugi bagi korban, khususnya tindak pidana. Pada dasarnya memang mekanisme pemberian ganti rugi korban tindak pidana sudah diatur dalam KUHP. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga telah memberikan jalan bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian yang berupa restitusi dari pelaku tindak pidana itu tersendiri. Akan tetapi, kedua ketentuan tersebut memiliki sejumlah masalah dalam implementasinya, yaitu yang pertama, terbatasnya jenis dan jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban tindak pidana, apalagi menggunakan mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi yang diatur dalam KUHP. Belum lagi prosedur pengajuannya yang tidak sederhana dan membutuhkan peran aktif dari korban tindak pidana sendiri dalam prosesnya. Lalu yang kedua, apabila pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, maka tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi sebagai haknya. Karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi. Penetapan suatu tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh LPSK. Hal lain yang menimbulkan permasalahan yaitu mekanisme prosedur pengajuan restitusi serta pelaksanaan restitusinya, mengingat LPSK tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana dan bukan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan eksekutoral. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kelemahan atau kekurangan undang-undang ini setelah direvisi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yulandari. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil ringkasan rekan-rekan saya, yaitu tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap saksi atau korban di dalam memberikan keterangan atau informasi di setiap proses peradilan pidana. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini diartikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya. Melihat pentingnya peran saksi dan korban di dalam membuat titik terang suatu perkara pidana, maka penting juga pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh LPSK. Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban mencakup berbagai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi dan atau korban untuk bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK.
yang terkadang sulit dilakukan oleh saksi atau korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi payung hukum yang cukup kokoh dan kuat dalam memberikan perlindungan saksi dan korban demi tegaknya proses hukum di pengadilan. LPSK sendiri saat ini sudah memasuki tahun ke-12 dan sudah mulai mendapat pengakuan dari banyak kalangan. Hal itu ditandai dengan adanya kenaikan angka jumlah pemohon saksi atau korban tindak pidana dari tahun ke tahunnya. Bagaimanapun masih ada kekurangan atau kelemahan yang ada di lembaga ini. Nah, menurut kelompok kami, kekurangan yang masih sering dihadapi oleh masyarakat, saksi, dan korban adalah dalam mengajukan permohonan untuk didampingi oleh LPSK. Proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya permohonan mempunyai waktu yang cukup lama atau kendala-kendala yang membingungkan terhadap para saksi atau korban karena mereka harus melewati proses-proses yang tidak pendek waktunya untuk mendapat perlindungan dari LPSK. Hal ini sering menjadi hambatan bagi para saksi dan korban untuk memperoleh hak perlindungan dari LPSK. Saran dari kelompok kami sebaiknya LPSK dapat mensosialisasikan tata cara memperoleh perlindungan untuk saksi dan korban sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dengan harapan para saksi dan korban lebih berani untuk memberikan atau untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana yang terjadi atau yang ada di sekitarnya. Demikian keterangan mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video singkat ini dapat memberikan pengetahuan baru untuk yang menyaksikan. Dan terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah membantu, yang sudah bekerja sama dalam membuat video ini. Dan tidak luput terima kasih kepada Bu Ika selaku dosen yang selama ini sabar mendidik kami. Semoga apa yang Ibu berikan kepada kami mempunyai manfaat yang lebih untuk kami dan orang-orang sekitar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.